نبدأ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita di syarah Thalathatul Usul wa Adillatuha oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kemarin terakhir kita sudah membahas mengenai makna tauhid ya, makna tauhid, dan kita sudah membahas tauhid itu ada am dan ada khas ya, ada am dan ada khas. Dan kemarin kita juga sudah menyebutkan kenapa kok kita perlu mengetahui ta'rif tauhid dan syirki ya, karena kembali kita merujuk dari kata al-hanifiyah ya. Hanifiyah itu konsekuensinya al-iqbal 'ala Allah bitauhid wal bara'atu minasyirki wa ahlihi ya, sehingga kita perlu mengetahui makna dari tauhid dan kesyirikan. Nah, kemarin kita juga sudah membahas makna tauhid, sekarang berarti sisa makna kesyirikan itu sendiri apa, kemudian dalil yang menunjukkan bahwasanya syirik dan tauhid itu memang dilarang dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala asy-syarih rahimahullahu taala nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain. Wasyirku yutlaqu fi syar'i ala ma'nayain. Syirik itu digunakan di dalam syar'i untuk menunjukkan dua makna. Ahaduhuma 'am wa tsani khas. Ya. Yang pertama makna secara am. Apa syirik makna secara am itu? Ja'lu syai'in min haqqillahi li ghairihi. Sebagaimana tauhid kemarin ifradullahi bihaqqihi, maka syirik adalah lawannya. Ja'lu syai'in, menjadikan sesuatu min haqqillah, yang itu merupakan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, li ghairihi, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa tsani khasun, dan syirik secara makna khas, makna khususnya, ja'lu syai'in minal ibadati li ghairillah. Nah, sebagaimana kemarin tauhid juga ifradillah bil ibadah makna khasnya, syirik dan makna khasnya juga terkait dengan ibadah. Ja'lu syai'in minal ibadati li ghairillah ya. Wal ma'na tsani huwal ma'hudu syar'an. Begitu juga ketika tauhid makna khas itu ma'hudu syar'an, maka syirik juga makna khasnya yang menjadi al-ma'hud syar'an ya. Ai al-muradu idza utliqa ismus syirki fil ayati wal ahadits. Yang dimaksudkan, itulah yang dimaksudkan ketika disebutkan kata syirik di dalam ayat dan hadis-hadis. Walidzalika tasara alaihi al-musannif. Oleh karena itu, penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam matanya hanya menyebutkan ta'rif syirik dengan makna khasnya. Faqala wa'adhamu manaha anhu asyirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu ya. Li'anna syirka yutlaqu fi khitabi syar'i wa yuradu bihi asyirku al-muta'alliqu bil ibadah. Karena kesyirikan yang diitlaqkan di dalam nas-nas wa yuradu bihi syirku al-muta'alliqu bil ibadah, dan dia ketika syirik disebutkan secara mutlak di nas-nas, yang diinginkan adalah yang terkait dengan al-ibadah. Wal ibadatu yu'abbaru anha kama taqaddama bid-du'a. Nah, ini yang kembali kita ingatkan ya. Dan ibadah itu diungkapkan dengan kata doa, diungkapkan dengan kata doa. Oleh karena itu di matan musannif memilih kata da'watu ghairihi ma'ahu ya, karena doa itu digunakan untuk mengungkapkan al-ibadah ya. Fa qauluhu wa huwa da'watu ghairi ma'ahu bimanzilati qaulina wa huwa ibadatu ghairillahi ma'ahu. Ya, dakwah itu bimanzilati al-ibadah. Nah,
Nah, kemudian Syekh mencoba menjelaskan takrif yang beliau sebutkan. Di sini menyebutkan wa'udila fi haddi syirki 'ani sarfi ilal ja'li li amrayni. Syekh di sini mengungkapkan kata syirik itu dengan kata ja'alu syai'in, ya kan? Yang biasanya kalau kita dapatkan di takrif-takrif yang lain, syirik itu menggunakan kata sorfu, bukan ja'lu tapi sorfu. Nah, di sini Syekh ingin menunjukkan kenapa beliau lebih memilih kata ja'al dibandingkan kata sorf. Ada dua alasan kenapa beliau memilih kata ja'al untuk menginginkan kata sarf, ya. Ahaduhuma muwafaqatul khitab syar'i. Yang pertama karena itu sesuai dengan khitab syar'i nas. Ya, karena apa? Fal ja'lu huwal musta'malu fi khitab syar'i li bayani syirk. Ya, karena dalam menjelaskan syirik nas-nas itu menggunakan kata ja'al. Contohnya qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Fala taj'alu lillah. Ja'alu menggunakan kata ja'alu untuk menjelaskan di sini tentang kesyirikan. Ya. Wa fi hadits Ibnu Mas'udin al-muttafaqi alaihi an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. An taj'ala. Di sini juga menggunakan kata ja'al untuk menjelaskan perkara syirik. Ya. Famakhtira fi kalamillah wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam huwa aula mimma waqa'a fi kalamin nas. Maka apa yang kita dapati di kalamullah dan kalam Rasul itu lebih utama daripada yang kita dapati di kalamnya manusia. Ya. Nah. Wal akhar, alasan yang kedua. Anna al-ja'la yatadammanu ta'alluhal qalbi wa ikbalahu. Kata ja'al itu mengandung unsur ta'alluh, ya, penghambaan al-qalbi yang dilakukan oleh hati wa ikbalahu dan menghadap kepada al-ma'luh. Ya. Wa hadzal ma'na ghairu mawjudin fi kalimati sarf. Makna ini enggak akan antum dapati di kata sarf. Fa innaha mawdu'atun li tahwili syai'an wajhihi duna mulahadatil muhawwali ilaihi. Karena sarf itu diletakkan, ya, diletakkan untuk menunjukkan makna apa? Tahwilu syai'an wajhihi, berpaling dari wajahnya yang sekarang, dari arahnya yang sekarang, ya, duna mulahadati al muhawwali ilahi, tanpa melihat kemudian dia berpaling ke arah mana. Jelas ya? Sarf itu yang penting berpaling, yang penting berpindah haluan. Yang dia konsentrasikan itu adalah perpindahan haluan, ya. Nggak lihat akhirnya nanti haluannya jadi kemana, ya. Yang penting pindah, itu sarf. Kalau ja'al itu dia ditunjukkan bidayahnya itu berubah, nihayahnya di sini. Ya, bedanya ja'al sama sarf di situ. Tsumma, oleh karena itu beliau memilih makna tersebut. Ya, memilih mana sarf dibandingkan kata ja'al. Jadi ada dua. Yang pertama muwafaqatu khitabish syar'i, yang kedua makna ja'al itu ammi makna akhas min makna al-sarf. Ya, apa yang ditunjukkan oleh ja'al itu tidak ditunjukkan oleh mana sarf, ya. Tuh. Tsumma dzakara al-musannifu dalila ala anna a'dhama ma amara Allah bihi at-tauhid wa anna ma a'dhama ma nahaa anhu asyirk. Nah, ini beliau mulai masuk menjelaskan hadis, apa dalil bukan hadis, dalil yang menunjukkan bahwasanya a'dhama ma amara Allah bihi at-tauhid wa a'dhama ma nahaa anhu asyirk. Dalilnya apa? Bahwasanya yang paling agung yang diperintahkan oleh Allah adalah tauhid, dan yang paling agung yang dilarang oleh Allah adalah asyirk. Ya. Ini apa dalilnya? Wa huwa qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, beribadalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan satu apapun. Nah, wal a'dhamiyatu mustafadatun min kauni hadhil jumlah hiya sadru ayatil huquqil asyrah wa hiya qauluhu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini
ihsana wa bidil qurba wal yatama ila akhiril ayah. Ya. Nah, beliau di sini ingin menunjukkan dalil ini itu untuk menunjukkan a'zam ma amara dan kaunu ma huwa a'zamu ma amarallahu bihi. Ya. Nah, dan ini didapati dari ayat ini yang berbicara tentang hukukul asyrah, hak-hak yang 10. Ya, hak yang 10. Ini nanti bisa dilihat ayatnya di surat An-Nisa ayat 36. Ya. Nah, wajhul istidlalnya ini beliau akan jelaskan lebih detail di kalimat berikutnya, wa dilalatuha ala a'dhamiyatihima amran wa nahyan min wajhaini. Ya. Dalil yang menunjukkan bahwasannya kedua hal tersebut baik dari sisi perintah yakni tauhid ataupun larangan yakni syirik, itu kedua-duanya kok bisa dikatakan dua hal ini adalah yang paling agung. Itu dari sisi mana di dalam ayat tersebut? Jelas ini. Beliau ingin menunjukkan kata a'zam itu didapat dari mana dari ayat tersebut. Ya. Mana dalil yang menunjukkan bahwasanya tauhid itu adalah perintah yang paling agung. Yang paling agung ini dapat dari mana dari dalil tersebut. Dan kesyirikan itu juga satu hal yang paling besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena mereka kalau dari ayat tadi kita hanya mendapati wa'budullah wala tusyriku bihi syai'an, yang isinya seolah-olah hanya berkata tentang tauhid itu diperintahkan dan Allah juga melarang kesyirikan. A'dhamiyahnya ini di mana? Jelas nggak? Ya. Nah, beliau menyebutkan dari dua sisi. Dari dua sisi. Ahaduhuma ibtida'u tilkal huquqi al-mu'azzamati bil amri bil ibadah. Ya. Wa haqiqatuha at-tauhid wa bin nahyi anis syirki. Ya, ketika kemudian apa? Ibtida' memulai tilkal huquqil al-mu'azzamah bil amri bil ibadah wa haqiqatuha at-tauhid wa bin nahyi anis syirki. Hukuk yang disebutkan itu nanti kan menyebutkan ada hak-hak di situ. Wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama, itu nanti disebutkan terus-menerus. Itu nanti jumlahnya 10 hak. Dan yang disebutkan pertama kali itu adalah perintah tentang ibadah. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan sesuatu pertama kali kecuali memang sesuatu itu aula minal akhar. Ya. Nah, ini. Karena sesuatu itu memang lebih utama daripada yang lain, makanya penyebutannya didahulukan dibandingkan yang lain. Bil amri bil ibadah. Yang ini adalah perintah untuk ibadah. Yang hakikat ibadah itu adalah tauhid wa bin nahyi anis syirki. Yang hakikat ibadah itu adalah tauhid, karena beliau menggunakan kata apa di situ? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'budullah, perintah untuk ibadah, ya kan? Tauhidnya di mana? Hakikat ibadah itu adalah tauhid. Sebagaimana kita kemarin, makanya sebelumnya dimuqaddimai oleh beliau dengan kata apa? Ya'buduni wa makna ya'buduni yuwahhiduni. Ya kan? Dan kemarin Ibnu Abbas juga sudah memberikan satu kaidah bahwasannya kata ibadah kalau disebutkan di dalam Quran yang diinginkan adalah tauhid. Nah, ini beliau menyebutkan seperti itu. Dan kemudian dilanjutkan dengan apa? Wala tusyriku bihi syai'an. Ya. Ini berarti yang pertama ibtida'u tilkal huquq al-mu'adzamah bil amri bil ibadah wan nahyi anis syirki. Wal akhar, kemudian sisi yang kedua, a'dhamiyah ini didapat dari mana? Atfuma ba'dahuma alaihima. Ya, ketika yang setelahnya itu diatafkan kepada keduanya ini. Amru bit tauhid wa nahyi anis syirki. Ya. Li'annahu la yubda'u illa bil aham, karena sesuatu itu tidak dijadikan sebagai sebuah awal kecuali karena dia memiliki peran yang sangat penting, peran yang paling penting. Ya. Makanya dia matbu', yang lainnya itu apa? Tabi'. Ya. Nah, ini. Sarraha bihi Ibnu Qasim al-Asimi fi hasyati thalathatil usul, ya. Syekh Ibnu Qasim al-Asimi hasyati thalathatil usul
Beliau menyebutkan secara tasrih hal ini, wa al-maha ilahil musannif fi masailit tarjamatil ula min kitabit tauhid, ya. Dan musannif sendiri mengatakan kita di dalam menunjukkan secara isyarat di dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Fa innahu qala fihi al-hadiyata asyrata. Ya. Di dalam kitab tauhid menyebutkan seperti ini, al-hadiyata asyrata, poin yang ke-11. Ayatu suratin nisa illati tusamma ayatal huquqil asyrah. Bada'aha Allah Ta'ala biqaulihi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, intaha kalamuhu. Faktisaruhu alal mabdu'i bihi inda dzikri ayatil huquq al-asyrati yuradu bihil istidlalu bihadzal wajh ala a'dhamiyatil amri bitauhid wan nahyi 'anil syirki. Nah, ini Masya Allah. Ya, di dalam matan ketika beliau hanya menyebutkan ya dalil dari a'dhamu ma naha anhu dan a'dhamu ma amarallahu bihi, dengan hanya menyebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a tanpa menyebutkan ayat secara lengkap, ya, hanya memberikan penggalan awal dari ayat utuhnya ini, itu sendiri itu sudah menunjukkan isyarat beliau bahwasanya perintah tauhid dan larangan syirik itu punya a'dhamiyah dibandingkan yang lain. Betul. Itu jadi beliau bukan karena beliau tidak ingin menyebutkan secara utuh, tapi ada maksudnya. Beliau tidak menyebutkan secara utuh, itu ada maksudnya. Ya, ini disampaikan oleh beliau. Seperti itu. Idz qala Allahu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa annal a'dhamiyata fil amri wan nahyi mustafadun min adillati wa hadha mimma ghamudu ala ba'di syurah hadzal kitab. Yang ini dalil a'dhamiyah ini di sebagian syarah itu rancu. Ya, sebagian syarih itu ketika mengartikan ini itu rancu, memiliki satu kerancuan. Apa? Fadhabu, mereka memilih ila anna hadhil ayat laisa fiha illa al-amru bitauhid wan nahyu 'anil syirki. Jadi mereka hanya mengira ayat yang disebutkan itu istifadahnya hanya untuk amru bitauhid wan nahyu 'anil syirki dunal a'dhamiyah. Ya, dunal a'dhamiyah. Nah, idz qala Allahu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, huwa annal a'dhamiyata fil amri wan nahyi mustafadun min adillati kharijiyah. Dan mereka menyangka bahwasanya a'dhamiyah itu diambil dari dalil kharijiyah, bukan dari ayat tersebut. Ya. Oleh karena itu beliau menjelaskan di sini bahwasanya apa? Dalil a'dhamiyah itu juga ada di ayat tersebut. Tidak harus mengambil dari dalil khariji. Fal ayatu dalatun 'alal amrayni ma'an. Ya, nah ini takrir beliau bahwasanya ayat itu sesungguhnya menetapkan dua hal sekaligus. Fahiya tadullu 'alal amri bitauhid wa nahyi 'anil syirki, ini yang zahir, ya kan? Kama tadullu 'ala a'dhamiyatil amri bitauhid wa nahyi 'anil syirki 'alal wajhil ladzi dzakarnahu. Tetapi dia juga sejatinya menunjukkan a'dhamiyah al-amri bitauhid wa nahyi 'anil syirki sebagaimana wajhul istidlal yang sudah disebutkan oleh Syekh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.